Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Yesus terbesar. Hamba lepaskan berkat Tuhan. Mungkin sekarang saat ini saudara menyaksikan program ini. Dan saudara dalam problema yang besar. Masalah yang mengikat seperti mengikat keluargamu. Menghancurkan rumah tanggamu. Mungkin bisnismu dalam keterpurukan. Mungkin kau sedang di dalam perjuangan sakit dan penyakit. Mungkin seperti masalahmu seperti di titik nadir yang paling bawah. Dan saudara sudah mengalami keputusasaan. Sementara di satu sisi saudara masih percaya bahwa ada Tuhan. Tapi di sisi yang lain seperti dilema. Apakah Tuhan menghendaki? Apakah masalah ini akan terus berlanjut? Apakah bisa berlalu? Saya mau mengatakan pada saudara bahwa Yesus lebih besar dari masalah saudara. Yesus lebih besar dari setiap apapun ikatan yang sedang saudara alami saat ini. Dia tidak pernah berubah. Sekali dia berjanji, dia tidak pernah berubah. Dia lebih besar dari keadaan apapun. Saudara, di kitab Ibrani 6 ayatnya ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Pengharapan itu seperti sauh. Paulus menggambarkan bahwa pengharapan seperti sauh. Ini sewaktu cerita waktu Paulus akan berlayar ke Roma sebagai tawanan bersama dengan rekan-rekan tawanan yang lainnya. Kemudian mereka mengalami badai, mereka mengalami kandas kapal, dan semua seisi kapal sudah begitu takut. Dan mereka sudah putus asa, saudara. Menarik sekali kalau saudara lihat bagaimana cerita ini di Kisah Para Rasul, saudara. Bagaimana perjalanan Paulus ini. Di mana di atas kapal itu ada 276 jiwa. Dan Paulus sedang berlayar sebagai tawanan di bawah pimpinan Julius, seorang perwira dari tentara Roma yang membawa para tawanan ini menuju ke Roma. Mungkin untuk mereka mengalami hukuman, mengalami ketetapan daripada hukuman mereka. Tapi kemudian dalam perjalanan itu, Alkitab mencatat bahwa mereka mengalami angin yang kencang yang datang. Badai yang kencang yang datang kepada mereka. Dan saudara, Paulus mengatakan, jangan takut. Kenapa saudara? Karena dia baru melihat malaikat. Ayat 24 dikatakan Kisah Rasul 27 ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah, aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dalam situasi seperti ini, malaikat Tuhan itu datang dan berdiri di sisi Paulus. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka sebuah orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini
akan selamat oleh karena engkau. 276 jiwa yang berada di kapal itu, termasuk perwira, Saulus, dan rekan-rekan tawanannya. Saudara, malaikat Tuhan datang. Tuhan menghampiri Paulus dan berkata, jangan takut. Masih ada pengharapan dalam Tuhan. Paulus menyampaikan ini kepada seisi kapal itu. Menguatkan mereka, untuk mereka tabah, untuk mereka tidak putus asa. Makanya kitab Ibrani mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak ibu saudara sekalian, saudara melihat kapal yang sedang terombang-ambing seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Sewaktu kapal itu akan berlabuh ataupun diterpa badai, dia akan melepaskan jangkarnya. Walaupun mereka nggak melihat, mereka tahu bahwa jangkar itu akan berlabuh di batu karang. Dan kapal itu walaupun ombak gelombang datang, kapal itu tidak jauh dari pusat jangkarnya. Dan mereka yakin mereka akan aman. Saudara, jangkar, sauk dikatakan seperti iman kita. Kita lemparkan pengharapan kita, iman kita kepada batu karang itu. Siapa itu? Yesus. Yesus. Dengan iman saudara percaya. Walaupun seperti kapal yang diombang-ambingkan. Walaupun keadaan saudara saat ini diombang-ambing. Ada banyak hal yang tidak menentu. Saya mengatakan tadi sakit penyakit. Mungkin itu masalah keluarga saudara. Mungkin itu bisnis saudara. Mungkin saudara dalam keterpurukan. Mungkin saudara tidak ada pengharapan lagi. Tapi di dalam Yesus masih ada pengharapan. Di dalam Yesus masih ada pengharapan. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini kau buka hatimu. Percaya saudara. Mungkin kapal itu seperti keluargamu. Di mana bapak-bapak engkau berdiri seperti seorang nakhoda. Seorang ayah. Lempar sauh imanmu. Lempar ke bawah. Lempar kepada Yesus. Cantolkan imanmu kepada batu karang itu. Yaitu Yesus. Engkau akan melihat bahwa situasi apapun yang menggoncang keluargamu. Yang menggoncang keadaanmu. Mungkin saudara sedang sakit yang menggoncang imanmu. Saudara percaya. Seperti Paulus mengatakan. Malaikat Tuhan datang kepadaku. Dan tidak ada seorang pun yang akan binasa di kapal ini. Demikian pun saat ini. Kalau saudara menggantungkan iman percaya saudara kepada Yesus. Dan saudara katakan Yesus terbesar. Dia mencintaiku. Dia akan menyembuhkanku. Dia akan mengampuniku. Pertolonganku hanya datang dari Yesus yang adalah Tuhanku. Lagu tadi mengatakan katakan Yesus terbesar. Dia lebih besar dari masalah saudara. Dia akan sembuhkan saudara. Dia akan pulihkan engkau. Bapa dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat Tuhan ini. Terima kesembuhan saudara. Jangan takut, tabahkan imanmu. Sekali lagi, letakkan pengharapanmu kepada Yesus. Kalau engkau sakit dan terbaring saat ini. Seperti gak ada pengharapan. Lepaskan imanmu kepada Yesus. Katakan dia lebih besar. Dia lebih besar dari situasi yang kau hadapi saat ini. Dia akan pulihkan engkau. Dia akan sembuhkan engkau. Terima kasih Bapa. Pertolongan ini hanya datang dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin.